Alhamdulillah semangat galau ibu-ibu ini. Semangat nagacang befoto dengan bupati. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi selamat dunia akhirat. Dimudahkan oleh Allah rezekinya. Dan mudah-mudahan juga secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji ke Baitullah. Panggil naik haji, aku belum sudah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, qari-qariah, ustadz, ustazah, haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Dak baca wurung nak mati galo. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Jadi tak usah nak dibanggakan bu yang anting-anting lah cak pelak motor tuh. Men mati demi Allah tinggal. Mentinggal be lemak. 3 bulan sudah kita mati bini muda makanya. Muliakan para alim ulama ayah dan bundaku. Selalu aku sampaikan di mana-mana, muliakan para alim ulama. Sebab apa? Salah satu tanda kiamat itu ayur fa'al ilmu. Apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama sudah mulai berkurang. Itu salah satu tanda kiamat. Mohon maaf bundaku, terkadang kita ini lebih menghargai borong beok daripada ustadz yang mengajari anak-anak kita ngaji. Borong beok tuh baik kalau pacak ngomong sedikit, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Mahal borong tuh bu, lebar harganya 10 juta. Giliran penceramah bukan nyinggung, nunjuk tahu. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kami panggilnya kalau di dalam bahasa organisasi kando, tapi aku menghormati beliau karena jabatannya, karena ilmunya, karena intelektualnya. Kita panggil Bapak Dr. Haji John C. Muhammad SISHMMMH, langkah panjangnya woy. Artinya apa? Beliau ini orang-orang yang mempunyai intelektual. Dengan gelar itu bukan gelar yang membayar, mohon maaf, itu menjalani pendidikan yang sangat luar biasa. Kanda kami John C ini mungkin terinspirasi dengan John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Siapa tidak kenal dengan Kanda John C ini? Mohon maaf, ketika aku nak berangkat ke 4 Lawang, grup-grup di HMI, Ndo tolong sampaikan salam dengan Kando John C. Tolong sampaikan salam dengan Kando John C. Sebab dia terkenal di mana-mana. Men kamu 4 Lawang dak galak milih dia sebagai bupati, nak ku tarik kumari ini. Jangan ya. Ya Allah. Saking hebatnya beliau. Mohon maaf. Yang kami hormati, mungkin ada Bapak Sekda, Bapak Kesra dan seluruh jajaran staf kepemerintahan lah. Baik camat, kades, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun juga tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan jamaah wabil khusus, jamaah 4 Lawang ini yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini puja dan puji syukur sama-sama kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka apa ini? Melalui pengajian Majelis Taklim Kabupaten 4 Lawang dan peletakan batu pertama Pondok Pesantren Birrul Walidain dengan pimpinan Ustadz Ardi Budiman LC. Alhamdulillah, mudah-mudahan pesantren ini dibangun dengan lancar tanpa halangan apapun. Amin. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin di sini ada bayi yang bertanya-tanya, siapalah budak kecil di depan berdiri cak-cak pakam itu dah.
Namo asli kita Piki Antiko Ahmad, lahir di Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Ladiojong, lah dekat dengan Kabupaten OI. Dan kita tinggal di Palembang, bekerja di NPC, National Paralympic Committee Indonesia atau Sumatera Selatan. Nah Bapak Ibu, langsung saja karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:02 kilan. Sebentar lagi kita nak makan siang. Nah, berbicara tentang masalah tablik akbar, di mana-mana aku ngisi acara itu Pak Bupati, yang jamaah hadir itu biasanya ada 4 golongan. Awas kaget termasuk di golongan mana? Golongan pertama golongan orang-orang sibuk, golongan kedua golongan wong kasak kusuk, golongan ketiga golongan ngantuk, golongan keempat golongan husuk. Golongan pertama golongan wong sibuk, panitia biasanya sibuk. Nyiap kesenek, nelpon penceramah, nelpon bupati, mak mano jadi datang apa tidak, oi. Sebab panitia paling berat. Jahat dia mengkuwong, bagus dia mengkuwong. Nah, golongan kedua golongan wong kasak kusuk. Kalau dang peringatan hari besar Islam atau tablik akbar, kasak kusuk, ngobrol ke sini, ngobrol ke situ. Penceramah dang ngomong dia ngoceh pula di belakang. Kasak kusuk, kasak kusuk. Nah, golongan ketiga golongan wong ngantuk. Ngaponian tiap kali dengar ceramah itu biji mata rasa nak lepas oleh nak tidur. Dengar ceramah, dengar wong baca Al-Quran, gancang nian nak tidur. Coba menonton organ Pak, jam 3 dini hari masih terjelit biji mata. Lah 2-3 kali dipanggil bini, baliklah Kak, kalau besok nak ke kebun, dak ngantuk. Tapi kalau dengar ceramah, ada bayi yang duduk bertimpuh cak husuk nian ngadap ke depan tapi biji matonya mejam. Ditanyai wong keluar dari sini, pakam sekapa ceramah tablik akbar tadi? Ai pakam kau ustaz dari Muara ini masih budak. Apa ceritanya? Ndak tahu, aku terkelap. Nah, golongan yang keempat golongan orang-orang yang husuk, yang benar-benar nian, yang berharap nian dari tausiah agama itu mudah-mudahan pacak nambah ilmu, mudah-mudahan pacak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus terang untuk golongan husuk ini tak banyak, tapi alhamdulillah masyarakat 4 Lawang ini husuk galau. Ngecik balak deh. Yang penting kami balik aman. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Benar, sebelum masuk bulan suci Ramadan, aku kepengen membahas doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad ketika selesai sholat di Idul Fitri. Bayangkan, 2 makhluk Allah ini tak akan pernah ditolak doanya. Malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad mengaminkan selesai sholat di Idul Fitri. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, aminkan doaku. Doa yang pertama bundaku, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa Ramadan seorang anak yang tidak taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, termasuk menantu dengan mertua. Yang pernah maling peci bapak mertuanya balik kelah. Yang galak ngupat ke menantu berhentilah. Menaku tak setuju dengan menantu kumut banyu lagi tak pernah manis, berhentilah. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa Ramadan seorang hamba yang sudah pemilihan bupati galak ribut bebalah bantahan, orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi. Bundaku, kita memang hidup di dalam dunia demokrasi. Jangan nak ribut gara-gara masalah pilih. Sudahlah, tak usah ribut, kompak lah sikok Kak Jonci itulah, selesai. Yang terakhir, bundaku, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima pahala puasa Ramadan seorang istri yang tidak taat dan patuh kepada suaminya. Nah, Bun, maaf Bun, bundaku, maaf bundaku.
Tugas ibu cuma sikok, Bu. Bukan nyuci piring, bukan merapikan rumah, cuma sikok tugas seorang wanita. Taat dan patuh kepada seorang suami selama perintah suami tidak nyuruh maksiat kepada Allah. Menuji laki duduk, duduk. Uji laki tengkuruk, tengkuruk. Uji laki salto, salto. Jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan tuh turut ini apa kendak laki itu. Dia nak minta beli ke HP, beli ke. Dia nak minta beli ke motor, beli ke. Dia nak berbini. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi di bulan suci Ramadan, bundaku, di bulan suci Ramadan, amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amalan kita, bacaan zikir kita, salat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong jangan bangga dulu karena amalan-amalan itu. Berangkat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bundaku pernah bersabda, sittatu asya'a tuhbitul a'malan. Ada 6 perkara kata Rasulullah yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Dia bisa menghancurkan pahala puasa kita, ia bisa menghancurkan pahala sedekah kita, bahkan ia mampu meluluh lantahkan seluruh amal haji kita. Apa 6 perkara itu? Kata Rasulullah, al-istighalu bil uyubi khalqi. Orang yang selalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya ngupat. Orang-orang yang galak ngupat ini mohon maaf seluruh amal ibadahnya akan sia-sia. Hati-hati, mohon maaf, ini penyakit ngupat kalau di dusun kami ibu-ibu. Di sini tidak. Di dusun kami itu kalau dia nak pergi ke kalangan saling gawa ini anjing. Hei, kamulah tahu di kabar apa? Napak kades nak begini pula aja. Mudah nian nyerap informasi, mohon maaf itu bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita bundaku. Yang kedua kata Rasulullah yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah, waqaswatil qalbi. Orang yang keras hati, menuji kita ngerasa paling benar. Benar itu bagus, tapi kalau hidup niralah ngerasa paling benar, mohon maaf itu pun bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Yang ketiga kita singkat baik, wahubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Silahkan engkau cintai dunia, pangkat, jabatan, kebun kopimu, rumah bertingkatmu, mobil pajeromu, silahkan cintai. Tapi kalau sudah berurat dan berakar, ini pun bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Yang selanjutnya yang berapa? 4. Tipis rasa malu, tak bermalu jika kita. Nah, mencucunglah 2 ikok di mana ada organ di situ ada dia nak nyawer. Berhenti dulu. Tipis rasa malu. Mohon maaf bundaku, sekarang aku sampaikan lebih susah nyingok paha ayam kampung dari paha betino. Nianlah, aku ada seorang kawan, seorang hafiz penghafal Quran, dia dak galak membonceng bermotor karena dia nyingok paha betino, itu pun bisa merusak amalan kami. Makanya pernah ditanya Ustadz Fiki, katanya apa kau tidak takut nyingok paha betino? Ngapo jiku? Hafalan banyak hilang punya aku. Menaku wajar ujiku, menakulah tinggal kulhu wae lagi. Mohon maaf bundaku, hati-hati. Yang selanjutnya terlalu tinggi angan-angan, menuju kita galak menghayal. Yang orang itu cuma mengumpulkan hidupnya itu jikalau andai kata seumpama dan misalnya duduk di teras rumah, jikalau andai kata seumpama dan misalnya yang lain tadi ada yang lah terbuat ke kebun kopi, ada yang lah terbangun ke rumah, ada yang lah terbeli ke mobil, dia masih mengumpulkan jikalau andai kata seumpama dan misalnya.
Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang terakhir zalim. Zalim berasal dari kata zalama yang artinya gelap, ditutup mata hati dan pikiran karena perbuatan kita yang limo tadi. Hati-hati, mohon maaf, di dalam bulan puasa Ramadan itu Bu, memang ada yang disebut pembatal puasa Ramadan, ada yang disebut dengan pembatal pahala puasa Ramadan. Kalau pembatal puasa Ramadan kita lah tahu, kalau makan minum dengan sengaja atau marai laki marai bini, terjadi peristiwa yang aneh dengan sengaja, batal. Menidak sengaja tidak apa-apa. Tidak, dosa itu masih ditolerir oleh Allah. Yang pertama dak ingat, dak sengaja dan dak tahu. Seumpama kita dak ingat lah makan mie goreng itu kena 9 bungkus, jadi baru ingat, ya Allah aku puasa, lanjutkan puasanya. Atau marai laki marai bini, hati-hati bundaku, mohon maaf, marai laki marai bini juga nak hati-hati, apalagi khusus yang muda-muda, yang tua-tua tidak. Sebab mohon maaf, di zaman Rasulullah datang pengantin baru menghadap Nabi Muhammad. Seraya berkata, ya Rasulullah, jadi dak ujinya aku megang tangan istriku itu siang hari puasa Ramadan? Dak boleh, uji Nabi. Kemudian datang lagi kakek-kakek yang lah tua, kira-kira umur 80 tahun, beriringan dengan pemuda tadi menghadap Nabi juga. Kicik, ujinya berjalan nak? Berjalan lagi lah, tak lurus lagi. Ujinya Nabi, nak ngapo uji Nabi? Jadi dak ujinya aku megang tangan biniku itu siang hari puasa Ramadan. Tafadhol uji Nabi, lajulah. Yang pengantin baru protes, ya Rasulullah, ngapo ujinya wa itu jadi aku dak jadi nih? Itulah uji Nabi, men masih muda cara kau nih, sinyal masih kuat, mudah nular. Melah tua cara uak tadi berjalan lagi dak lurus uji Nabi, ditumbur kelah dak katik sinyal lagi. Bu, nyengir tapi mikir ya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk itu di bulan suci Ramadan Bu, sebenarnya untuk nyari pahala itu mudah. Bahkan di dalam kehidupan rumah tangga pun bisa menjadi pahala. Mohon maaf, kalau kita buka di dalam kitab Qurrata A'yun, megang tangan laki, megang tangan bini baik penuh dengan keikhlasan, Allah gugurkan satu dosa bagi dirinya, Allah naikkan satu derajat kebaikan untuk dirinya. Itu megang, meluk bu 20 Bu, 20 meluk 20. Bahkan salah satu senyuman yang tak akan pernah disentuh oleh api neraka itu adalah senyuman seorang istri yang ikhlas menghadap suaminya. Nah, jadi galak-galak tersengih tersenyum menghadap ke laki itu pahala. Nak makan senyum, nak ke kebun senyum. Dia sedang tidur bangun ke dulu, kak bangun aku nak senyum. Walaupun gigi tinggal 2 batang, tak apa-apa senyum. Mohon maaf Bu, nih itu pahala bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mencium suami, mencium istri penuh keikhlasan karena Allah, sama pahalanya dengan mencium Hajar Aswad di Mekah sana, batu hitam. Apalagi melaki kita hitam, nah aswad lah nih di situ. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadilah kalau oke, yuk bundaku bun, tolong tenang baik. Kalau Kak Johnny lanjut, aku masih tetap galak ke 4 lawang.
Yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah, jadi ibadah juga bisa dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga. Mohon maaf, jadi jangan lupa banyak-banyaklah bersolek. Kita nih galak terbalik. Oh Pak Yo, nak lamoy kok. Bun, kita nih galak terbalik. Bersolek di depan suami menjadi nilai pahala. Mohon maaf, kita ni terbalik galak kalau nak pergi kondangan bu segala minyak dipakai. Yang Casablanca, Citra hand body lotion, lipstick Mirabella, make up yang 3 warna itu, yang hitam, hijau, abang pakai galau. Kadang ladak pulau keciri lagi manusia apa kudo kepang. Tapi giliran dengan laki, ya Allah, balik dari kebun sudah metik, ledak mandi-mandi lagi, daster 2 minggu, yang itulah jangan. Jangan bu, itu pun menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tat, bahkan dulu ada yang nanyo dengan aku. Tapi aku belum tahu dalilnya. Ada yang nanyo, ibu-ibu cak inilah milok pengajian. Jadi nanyo dengan aku, Ustad. Ngapo jiku? Ada nih tat kabarnya pahala berhubungan suami istri karena Allah itu sama pahalanya dengan monoh 1000 Yahudi. Ayo jiku dak tahu aku, belum sampai ke situ ilmuku dah. Mungkin kage Ustadz Ardi baca menjelaskan itu. Jadi ada ibu-ibu dengar Ustadz ceramah, uji Ustadz itu barang siapa melakukan hubungan suami istri karena Allah sama pahalanya dengan mohon maaf membunuh 1000 Yahudi. Jadi bininya tuh balik ngadap dengan laki, kak kabarnya kak berhubungan suami istri itu sama baik pak pahalanya dengan mono 1000 Yahudi. Ayo jelaki yang kebanyaknya dek. Apa nak mono hoji bininya? Nah tabonoh lah 1000 Yahudi tadi nih oleh ngerasa pahala. Sudah isak 1000 Yahudi oleh ngerasa pahala jam 9 tadi 2000 Yahudi tabono. Nah dari 2000 nak ke 3000 itulah uji lakinya. Ay dek kalau cak inilah bukan Yahudi baik tabono. Teko aku milu tabono aja. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, artinya apa pahala bundaku di dalam menaungi kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya banyak-banyaklah sabar di dalam masuk bulan suci Ramadan. Karena kesabaran itu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Jadi suatu saat babalah ambil tindakan yang sabar. Ribut sabar, tak setuju dengan bini sabar, laki bebini ya sabar, nak cak mana lagi bu? Bu, Islam tak pernah melarang kami untuk berpoligami. Islam tak pernah melarang kami untuk berbini lagi. Nak ngapo? Buka surah Al-Quran kalau tak percaya. Surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahida. Nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 ataupun 4. Nah. Tapi jika kamu tak pacak berlaku adil, maka cukup sikok bae Quran. Makan Senin Kemis, kredit banyak, utang nunggu ngomong nak berbini 2, tak jadi. Tapi kalau memang mampu tak apa-apa, Islam tak melarang kami. Suruh bu, suruh, surga balasan bagi ibu, suruh, tak apa-apa bu, suruh. Tapi tolong bundaku, tolong mohon dengan sangat, jangan nyuruh baik, njuk syarat. Kak kamu nikah lagi silahkan, tapi ada 3 syarat yang perlu engkau penuhi kak. Apa dek syaratnya? Yang pertama, bini muda kamu harus lebih cantik, lebih belagak daripada aku. Yang kedua kak, bini muda kamu harus lebih berilmu, lebih berpendidikan daripada aku. Yang ketiga kak, langkahi dulu mayatku.
Nak main-main. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Untuk itu bundaku, jaga kesabaran dalam masuk bulan suci Ramadan. Sebab di situ kita lapar, kita haus, emosi tinggi. Untuk itu banyak-banyaklah bersabar. Mohon maaf bundaku, kadang emosi di situ tidak terkendali. Untuk itu Rasulullah selalu menganjurkan kita untuk selalu senantiasa bersabar. Tapi terus terang Pak, yang dituntut untuk lebih sabar justru kita kaum laki-laki. Sebab mohon maaf Pak, ku buka rahasia ini, rahasia kita bayar, jangan juk tahu ibu-ibu. Allah menciptakan wanita itu 99 mulut dan benganga. Kalau dia nak nyenyes itu memang kodratnya nian. Memang kodratnya nian. Mohon maaf kadang tuh kita tanya dia baliklah sore, kita tanya sedikit, dari mana dek baliklah sore nian nih? Apa dia ngejawab? Sudahlah pula nak ngurus gawe wong pemakan lado berisak lado, jangan nak ngurus gawe wong baik. Itu mulut betino. Mohon maaf kita disetting oleh Allah dengan temperatur emosional paling tinggi. Ngerasa kita lanang dijawab tadi, ala dek aku nih bertanya, kaget kau nah. Kita baru kaget dia kapan ngomong, lajulah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sudah kak galuh? Oke, dikit lagi. Ya, sebenarnya walaupun tidak nemani go ceramai, kau menak sadar, woi. Dan dengar ceramah cak husuk galau keno niannya justad itu nah. Jangan keno kaget perangi tak berubah ye liur kula habis. Tapi inilah hebatnya ibu-ibu Pak Bupati. Mohon maaf tanpa dorongan ibu-ibu Pak Bupati juga tidak akan pacak menang. Mohon maaf. Sebab yang paling banyak justru kaum ibu-ibu, yang paling kompak justru kaum ibu-ibu. Jingoklah di mana-mana. Yang galak hadir ke majelis taklim ibu-ibu, yang galak melok pengajian ibu-ibu, yang galak membentak-bentak laki. Termasuk yang paling banyak di dalam neraka. Kata Rasulullah syah itu bu Rasulullah kan balik Isra wal Mi'raj bercerita dengan para sahabat. Aku diperlihatkan oleh Allah sebuah neraka, kebanyakan penghuni neraka itu wanita, kata Rasulullah. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu tak pernah sholat? Sering uji Rasulullah. Apakah wanita itu tak pernah puasa? Galak uji Rasulullah. Lantas kenapa mereka masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Itulah uji Rasulullah nak nyingok wanita yang tak pernah bersabar dan tak pernah bersyukur apa yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Jadi galak-galak bersabar, pandai-pandai bersyukur. Men penghasilan laki kita cuma 8 juta seminggu, jadilah syukuri. Nak berapa bu? Nah bundaku, yang terakhir, mohon yang terakhir bundaku, di dalam bulan suci Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan, dalam sedekah ruah ini apa pesan Rasulullah? Faliyatasaddaq, bersedekahlah kalian. Mohon maaf, di dalam sedekah itu jangan nak pelit-pelitnya. Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah sebuah surga. Di dalam surga itu Nabi Muhammad melihat orang yang menanam padi tumbuh berkembang tiada henti. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini tamsil apa ya Jibril? Itulah ya Muhammad, engkau nak nyingok umatmu yang waktu hidup di dunia dulu rajin dan pandai bersedekah. Nah jadi jangan nak pelit-pelit nian. Kita nih banyak ego perhitungan. Nyumbang masjid 20.000 segala almarhum nak disebut yoi. Ini wak aku nyumbang masjid 20.000. Tolong baca ke Yasin nenek kedua laki bini, orang tua kedua laki bini, dulurku yang mati di pagar alam tu siko. Ngenjuk duit 20.000 nak meningi ketua masjid baik.
Kita nih banyak ego perhitungan. Mohon maaf, jangan nak pelit-pelit nian bundaku. Diajak uang pergi haji, pergi umroh, lajulah kami nak beli mobil dulu. Padahal Rasul telah berjanji al-haju mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Tak katik bagi balasan bagi haji maupun umroh yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan pelit-pelit nian. Nah, di dalam sedekah ini bundaku, Allah lipat gandakan menyambut bulan suci Ramadan pahalanya. Bahkan rezeki dilipat gandakan oleh Allah 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Kalau kaum kapitalis kita ini didoktrin otak kita masih kecil SD dulu, nabung pangkal kaya itu kaum kapitalis. Namun di dalam Islam sedekah pangkal kaya. Mohon maaf, di dalam sejarah tak pernah orang melarat karena sedekah. Tapi iyalah, nak sedekah ini nak uang-uang nyonian. Mohon maaf Bu, aku sebelum nutup ceramah nih nak cerita sedikit. Nak dengar cerita? Nah, di dusun kami itu Pak Bupati dulu ada yang namanya cawisan. Tahu cawisan? Pengajian bapak-bapak. Nah, ustadz dengan ketua masjid ini ngomong, ujinya kita nak membangun tempat wudhu masjid, biaya itu 1 juta. Yang hadir tadi angkat tangan jamaah, aku 100.000 ustadz, aku 100.000, aku 100.000. Kebenaran getah dan mahal waktu itu, musim getah. Nah, langsung berangkat jamaah nih. Ustadz di dalam sibuk. Oh, ustadz balik. Nah, ngapa ustadz iko jamaah kan? Duduk dulu. Niat kamu keluar dari sini nak sedekah. Yang namanya iblis, jin, setan pasti tidak akan senang. Hati-hati kalau ada panggilan iblis atau setan. Oh sudah ustadz, banyak-banyak istighfar. Ustadz baliklah. Balik, pas balik adonian kawan yang manggil pinggir jalan. Kemana Jo? Dalam matinya itu iblis berjalan dia. Ada gawe penting tanpa ditolehnya. Panggilan kedua selamat. Singkat kata singkat cerita, masuk ke dalam rumah, membuka lemari. Tahu lemari? Kalau bahasa Inggrisnya gerobok. Ngambil duit 100.000. Pas keluar rumah bertemu dengan bininya yang baru balik beli sayur. Ditanya oleh sang istri, nak kemana kak? Nak ke masjid. Nak ngapa? Nak nyumbang masjid. Berapa? 100.000. Wow, bini. Ida nak banyak-banyaknya nyumbang nih, yang penting ikhlas. Ini siswa aku beli genjer tadi ada 5.000, jadilah. Yang penting ikhlas. Ah sudah. Ngadap ustad, mohon maaf aku dak pacak nyumbang 100.000, yang ada cuma 5.000. Oh dak apa-apa ji ustad, itu yang penting ikhlas. Cuma sih kok pertanyaan ustad tuh yang agak menggelitik. Memangnya kau tadi bertemu iblis di mana Ustaz? Bu, bukan menyatakan ibu iblis, tidak. Tapi hari ini, jadikan hari ini ajang kita untuk fastabiqul khairat. Sisihkan yang ada duit sekarang, silahkan berikan, sedekahkan ini untuk pondok pesantren. Insya Allah tak akan pernah miskin Bu. Insya Allah. Keluarkanlah, jangan nak tepuk tangan beh. Lanjut, silahkan panitia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta
toh ternyata dia cuma terjatuh, motor hancur, masuk ke dalam rumah sakit. Yang numbur itu ternyata adalah kawan ia masih SD dulu, seorang CEO atau direktur dari perusahaan yang ternama. Diangkatlah menjadi seorang kepala sapam yang gajinya sekarang sudah 5 juta dari 1 juta. Cara Allah ingin menyelesaikan masalah lantaran sedekah 10.000. Jadi jangan takut, dari sini ke depan bundaku, insya Allah rezeki akan berlipat ganda. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Berhubung acara masih banyak sekali mungkin kata yang tidak tertata maupun tutur yang tak teratur. Dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kita semua mohon ampunan. Akhiru kalam kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu, acara ini kaki live ada di YouTube, nama channelnya Denpo Studio. Sekalian bagi kawan-kawan YouTube yang ingin menyumbangkan menyisikan rezeki, bisa hubungi kami atau nanti Ustadz Ardi, insyaallah. Mohon maaf, langsung doa ini Tat. Sudah, ayo langsung doa. Yuk sama-sama kita